wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuhu wala minal Qur'an illa rasmuhu. Kata Rasulullah, akan datang satu zaman la yabqa, tidak tersisa dari Islam illa ismuhu, kecuali namanya, wala minal Qur'an, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an illa rasmuhu, kecuali lembarannya. Ini prediksi Rasulullah 15 abad yang silam. Dan prediksi ini tentu bukan sekedar prediksi, tapi juga peringatan untuk kita semua wabil khusus itu sebagai orang yang beragama Islam. Alhamdulillah wa syukurillah kita hari ini bisa kembali ketemu. Ulun terima kasih banyak kepada kalian semua, wabil khusus kepada Kepala Dinas yang memberikan ruang, tempat dan waktu kepada ulun untuk ikut serta melengkapi perjalanan hidup kita dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Hadis dan kita semua, kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, menjadi hamba yang berkarakter baik sebagai abdi negara dan lebih hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita cuma satu, Bapak Ibu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Amal yang paling baik itu adalah niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar, dan yang diperjuangkan juga benar. Salawat dan salam tercurah terlimpah kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat wilayah Madinah. Insya Allah hari ini jam 9 ulun nanti akan mengislamkan ada warga binaan kita yang hari ini dia beragama Hindu. Dia masih proses penetapan pengadilan, tapi mungkin selama sekian bulan di belakang kita ini, banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Dan beberapa hari yang lewat menghadap dan ulun tanya apakah ini bujur-bujur masuk Islam atau hanya menambah kuantitas saja untuk umat Islam. Maka dia bilang, ulun bilang bujur-bujur serius untuk masuk Islam. Secara administrasi sudah kita lengkapi dan hari ini kita ingin membimbing dia untuk mengucapkan ikrar. Secara administrasi ada sertifikatnya. Secara non administrasi, nah maka keimanannya itu kita serahkan kepada Allah dan perjuangan yang terus. Di masuk Islam itu adalah kemenangan awal, tapi kehidupan sesudah dia masuk Islam adalah perjuangan yang besar untuk mempertahankan keimanan. Nah, beranjak dari sini, ulun ingin memulai cerita tentang Bapak Ibu. Sayyidina Umar itu sebelum menjadi sahabat Rasulullah, kemudian karirnya meningkat sebagai orang nomor 1 di Madinah sebagai khalifah yang kedua ya. Maka sebelumnya beliau ini adalah orang yang memang tidak mengenal Islam, dan ketika Islam muncul di Mekah yang dibawa Rasulullah SAW, Umar ini adalah orang yang terdepan, bukan hanya benci, tapi ada tekad yang kuat untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi itu Umar bin Khattab. Nah, bagaimana Umar ini sampai masuk Islam? Tentu melalui satu kata, ya al-hidayah. Pada waktu itu Sayyidina Umar memang hari itu budak sudah. Ya kayak ibarat parang nih, cuma 2-3 hari masak gitu. Dan tekadnya satu saja, ingin membunuh Nabi
supaya tidak ada penyebaran agama Islam. Karena agama yang dianut oleh Umar dan kawan-kawan masyarakat itu adalah masyarakat jahiliyah. Nah, jahiliyah itu artinya jahiliyah akidahnya. Ini yang paling berat. Kalau kita jahil akidah, jahil agama, itu paling berat. Ya. Kalau kita jahil dunia, jahil harta, jahil jabatan, itu masih aman. Tapi kalau sudah jahil agama, jahil akidah, ya, maka seluruh ada dunia ini maunya dia dikuasai. Nah, kita kembali kepada Sayyidina Umar. Jadi hari itu memang Umar ingin membunuh Rasulullah SAW. Ringkas kata, di persimpangan jalan ada salah seorang kawannya Umar melihat gelagat Umar ini yang tidak baik. Ujar kawan kita di Kalawan ini gelagat yang membahirkan. Kaleh nih kata misalnya. Ya, makanan Kalawala. Supaya biar nanti kita bolehing lah. Supaya jangan tegang gitu ya. Nah, apa kata temannya Umar? Anak kemana pian kalau bahasa kita. Nah, dengan muka yang tidak bersahabat, dengan tangan yang gemetar, dengan pedang di sebelah kanan, katanya Muhammad hari ini akan saya bunuh. Mari kita perhatikan cerita ini. Jadi kata-kata kawan tadi, Umar, kalau ikam hendak membunuh Nabi, ikam selamatkan dulu keluarga ikam. Itu ipar ikam itu lawan bininya sekarang menjadi pengikut Rasulullah. Ya. Jadi kalau saya berpikir anak membunuh Nabi dulu, selamatkan keluarga ikam dulu. Wah, ini Umar ini rasa ditampas semuanya, rasa ditampar. Yang mau kita bunuh Nabi malah adingnya lawan iparnya sudah lebih dulu masuk Islam. Coba ke ibu kita, cerita ini kan Allah yang mengatur. Masa barang sekian lama, niatnya tidak berubah, anak membunuh Nabi. Di perapatan jalan ketemu dengan kawannya berucap, untuk apa membunuh Nabi? Bini ading ikam lawan ipar ikam aja masuk Islam. Coba Allah itu membuat sebuah proses sehingga umat itu masuk Islam. Coba kalau tidak ada yang di perapatan jalan tadi, ya mungkin ceritanya kan lain. Nah, maka Umar yang tujuan Nabi Muhammad berbalik menuju rumah adiknya. Kebetulan adiknya juga namanya Fatimah. Ini Fatimah itu di zaman Rasulullah dan sebelum itu banyak Fatimah namanya. Fatimah, Aisyah, Khadijah, ya, Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah. Kalau wah ini anak-anak muda mending ada payu lagi ngarang-ngarang itu boleh. Harus ngarang-ngarang yang aneh-aneh tuh. Ya. Kalau misalnya ujungnya Al-Karim, kalau versi Mesir itu El-Karim, pakai L. Tapi kalau Indonesia Al-Karim. Nah, ya kenapa jadi El-Karim? Ini versi Mesir Pak aja. Oh iya Pak aja. Salah ikam aja Pak. Nah ini kan berbalik ini. Coba, ketika masuk rumah, apa yang didengar Umar waktu itu? Adalah kalam Allah dalam surah Thaha. Ayat pertama dan ayat kedua. Coba. Jadi ketika maksud hati ingin membunuh, di halaman didengar itu adalah Al-Quran. Nah ini Jir Umar ini pasti sudah ini kan sudah mendengar apa ini? Banget benar sudah nih dalam benar sudah banyak nih Islamnya nih sampai baca Quran sudah. Dan Quran ini aneh nih, ya sampai ke dalam itu Umar ada babi bu lagi tuh. Ulu parang itu langsung dipukulkan ke jidatnya suaminya Fatimah. Kalau tidak salah namanya Zaid, ya Zaid. Jidatnya berdarah dan Fatimah sebagai istri dia
Tapi mereka tetap di tangannya itu dipegang, dulu kan tidak dalam bentuk kertas Bapak Ibu, dalam bentuk lempengan, ada yang dari kayu, ada yang dari kulit unta dan sebagainya. Namanya suhuf, lembar suhuf. Nah, rupanya disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jambatan sehingga dia menemukan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Umar, apa yang kamu bacakan? Lain pada yang lain Rasulullah harapan. Ketika dia berebut, kata Fatimah, tidak boleh. Haram, bahasa kita kada boleh bagi ibu yang merebut, karena hanya tahu orang Islam. Nah, disitulah hati Umar yang keras itu melunak. Akhirnya dia apa? Kayak dia bacakan. Dibaca. Itu seperti air yang deras yang membasahi bumi, yang bumi itu terbakar, langsung pajak. Akhirnya Umar lunaklah hati. Simpulannya Umar masuk Islam. Nah, ketika Umar masuk Islam, ini yang beda dengan yang lain. Yang lain itu masuk Islam ya masuk Islam. Tapi khusus Umar ya Bapak Ibu terhormat, karena kita membahas ini. Umar itu kalau masuk Islam langsung pengumuman. Saudara, para suku, para kabilah, saya umumkan hari ini saya masuk Islam. Jadi siapa yang berani, siapa berhadapan saya. Siapa yang istrinya mau janda, siapa yang suaminya mau